warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Baitur Rahman, insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita awali kajian subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita kaji hari ini adalah jerat-jerat setan. Jadi judulnya menarik ya. Jerat-jerat, maksudnya apa sih ini? Jadi dalam kajian ini nanti kita akan mencoba untuk mengungkap bahwasanya sebenarnya manusia ini tidak bisa dimasuki oleh setan, karena dalam hati manusia itu seperti benteng, sangat kuat, dan benteng itu tidak bisa dimasuki oleh, mohon maaf, musuh, kecuali dalam benteng itu ada pintu, ada celah, kan itu ya, ada celah. Pintu atau celah-celah yang ada dalam benteng itulah yang menjadikan musuh itu bisa masuk. Oleh karena itu, dalam tema ini kita mencoba untuk mengungkap kira-kira celah-celah yang bisa dimasuki oleh setan dalam diri kita itu apa saja, atau yang bisa kita disebut dengan pintu-pintunya ya. Jadi pintu-pintunya itu apa saja. Jadi ada pintu yang bisa dimasuki oleh setan. Jadi setan itu apa sih? Setan itu adalah sesuatu yang mengajak kita kepada kejelekan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Bahasa Arabnya syaiton ya. Bahasa Indonesianya apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Apa musuh itu? Iya, Allah yang mengatakan ini. Jadi musuh kita hidup ini setan. Musuh hidup kita itu setan. Nah, setan itu ada dua jenis. Minal jinnati, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalau golongan jin kita memang gak tahu memang. Mohon maaf, kalau seandainya Anda tahu boleh. Tapi itu di luar kewajaran, karena mereka makhluk gaib, kan itu ya. Ada orang yang bisa tahu, ada. Terus bagaimana ya nggak tahu? Ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak usah kita, karena apa? Resikonya besar. Mengapa resikonya besar? Karena kita tidak bisa menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya, karena kita masih terikat dengan mereka. Karena itu lebih baik gak usah gitu. Yang saya pikirkan itu ya Allah, kalau mohon maaf ini, kalau kita mandi terus mereka lihat itu gimana itu? Nah, itu kan gak enak juga itu. Jadi karena itu Allah mengatakan innahu lakum aduwwum, karena itu musuh, gak usah kita biarkan mereka hidup dalam alamnya mereka, gak usah kita mencampuri mereka. Itu setan dari golongan. Yang kedua wanas, setan dari golongan apa bu? Manusia. Orang Jawa mengatakan setan das ireng. Berarti nek das putih kak setan.
Tanda sirung itu adalah setan dari golongan manusia. Lah siapa? Ya siapa saja. Mohon maaf sekali lagi. Anak kita itu bisa menjadi setan. Istri suami kita juga menjadi apa? Setan. Karena akan menjadi musuh. Allah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak istri kita menjadi musuh kita, berarti menjadi setan. Hati-hati loh, teman kita juga bisa menjadi setan. Apa sih setan tadi? Suatu yang mengajak kepada apa? Jadi kayak ngomong kayak teko ngaji sampai mulai kok ngomong aja. Saya ngejak ngomong siapa? Saya nggak ngomong gitu kan, saya mengingatkan yang ngejak ngomong itu jenenge langsung wangi. Ya karena itu sesama setan dilarang saling mendahului. Nggak sudah paham ya setan ya? Oke, baik Bapak Ibu sini. Jadi pintu setan tadi tidak bisa masuk pintu kecuali jika ada seorang yang membukanya atau ada celahnya kan ya. Nah, cara setan untuk masuk dan apa saja pintu tadi adalah sifat seorang. Loh, kan kelihatan sana tadi. Jadi cara setan untuk masuk dan apa saja pintu-pintu tadi itu adalah sifat seorang manusia. Makanya sifat manusia itu yang saya katakan adalah celah, adalah pintu masuknya setan dalam diri manusia. Banyak, ada 10 pintunya ya. Cukup. Yang pertama, pintu pertama, pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasad atau apa Bu? Dengki. Jadi hasad atau dengki itu memusnahkan kebaikan seperti api membakar kayu. Kayu api itu kayak apa? Kayu bakar nih. Kayak ada hadis, iya wal hasada fa inal hasada yaqul hasanati kama taqulu nar. Jadi ketika dalam diri kita itu ada sifat, ada apa ya? Sifat hasad atau dengki. Mohon maaf. Ada rasa dengki pada seseorang, maka saat itulah setan masuk dalam diri kita. Nah, itu maksudnya. Karena itu supaya setan nggak masuk, jangan punya sifat. Apa sih dengki itu? Dengki itu nggak seneng kalau melihat orang lain seneng dan berusaha untuk memiliki kesenangannya supaya mereka nggak punya. Elek nggak? Jelek. Jadi karena jenengan nggak punya sandal bagus, ada temannya pakai sandal bagus, maka ketika ke masjid disingit no. Akhirnya gak digawok kan di situ. Sampai kan duit singitan satu tadi sembunyinya. Akhirnya dapat 2 sampean 1 pasang. Itu dengki. Ada di sini kayak gitu. Itu contoh aja. Jadi mari kita kendalikan hasad kita ini. Karena apa? Yang bisa melawan, yang bisa mengendalikan setan itu diri kita sendiri, Pak. Makanya setan itu harus dilawan, karena dia musuh. Kalau kita nggak melawan, kita yang kalah. Rata-rata kita itu kalah dengan setan. Rata-rata kita itu kalah dengan setan. Karena apa? Kita nggak melawan. Makanya kalau ada setan dilawan. Contoh pecah ngomong, sepulangnya utang ngaji, bisa nggak gitu? Karena setan ngejai ngomong gitu. Halo, Kak enak. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf saya nggak ada maksud mensetan-setankan. Jadi setiap jasad menurut saya Ibnu Taimiyah
itu tidak bisa lepas dari yang namanya hasad. Apa hasad tadi? Iri atau dengki. Namun orang yang berpenyakit hati akan menampakkan, sedangkan yang tidak, orang yang mulia, maka dia akan menyembunyikan. Itu, mohon maaf ya, aslinya kita itu apa duwe hasad itu. Nah saya mau duwe penyakit hati menampakkan, belum gitu loh. Sedangkan orang yang hatinya bersih, gak ditampakkan, gak bisa menampakkan. Kayak kita ini gak nampakkan ya. Tapi aslinya punya. Soalnya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu ada sifat baik dan sifat jelek. Makanya disebut dengan potensi. Menurut teori John Locke, manusia itu seperti tabula rasa, seperti kertas putih. Mohon maaf, itu salah menurut Islam. Jadi kita itu bukan seperti kertas putih, bukan. Kita itu lahir itu sudah punya potensi. Potensi apa? Baik dan jelek. Termasuk potensi jelek itu sifat hasad. Hasad itu kalau ada kemauan dan kesempatan timbul. Kalau nggak ada kemauan kesempatan nggak timbul. Karena itu waspada itu ya. Karena kejahatan itu akan terjadi kalau ada dan kemauan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Jadi saya tadi sudah katakan ada hadis iyyakum wal hasad, jauhi sifat hasad. Mengapa? Wa inal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar wal khataba. Karena sifat hasad itu akan memakan kebaikan kita. Jadi pahala-pahala yang kita kumpulkan setiap hari 1, 2 kan itu ya, itu akan termakan habis gara-gara sifat hasad. Orang Jawa mengatakan hasud, gitu ya, hasad. Karena itu hati-hati. Kalau ada sifat hasud, halo, segera lawan. Gak hasud aku. Panjang rezeki dewe, aku gak seneng. Kredit banda urusan dhewe. Napa? Aku kok gombong nang tanggoku tuku emplek kok aku kok gombong. Ada gitu ya? Lawan itu. Setan itu lawan gitu ya. Jadi menderitanya orang yang hasad. Hasad telah membunuh pelakunya. Loh. Halo. Jadi hasad itu telah membunuh pelakunya walaupun dia masih hidup. Hati-hati mereka itu hangus terbakar. Mereka selalu berprasangka negatif dalam keadaan orang yang didengki, selalu berada di dalam nikmat yang terus Allah tambah. Jadi hasad ini berubah, bisa membunuh kita. Apa yang dibunuh? Kebaikan kita. Habis kebaikan kita. Ganjarannya ngaji diwali sampai ngantuk-ngantuk entek. Gara-gara dua sifat. Nah, ketika kita punya sifat hasad itu, maka setan bisa masuk. Itu jelas setan. Apa ini? Sebab-sebab mendatangkan sifat hasad. 1, ada nggak kira-kira nomor 1? Tidak ingin dikalahkan orang lain dan takut disaingi. Ada? Wis taubat ae. Kono ayu, aku kudu luwe. Ayo, carane ya apa? Tak glowinge. Kalau ada sifat seperti itu, hasad masuk, gitu ya. Cinta dunia terutama dengan kekuasaan dan kepemimpinan tuh. Oh, so balik kalau nggak tadi hukum balik terus saya. Hati-hati loh, bisa menimbulkan sifat bakhil untuk berbagai kebaikan. Oh, bakhil itu tidak mesti makanan. Bakhil untuk kebaikan.
Mengatasi bantu orang yang gawe itu namanya batil. Sombong dan lemah iman. Nah ini yang kelima yang gak enak ini. Takut diejek. Aku nak dilokno ngomong. Cek ne pati dilokno banda. Bisa enggak? Halo. Takut diejek. Saya diingatkan oleh teman karib saya ketika saya punya kedudukan atau jabatan, saya diingatkan satu hal, sampai harus siap dihormati dan siap tidak dihormati. Itu pesannya. Sampai harus siap dihormati dan siap. Nek masih dinas siap dihormati. Kok nek gak dinas siap gak siap gak kira-kira? Ya lah kalau gak kita gitu ya ngenes Pak. Wah aku dhisik dadi kepala pejabat pimpinan kok saya ini gak dihormati. Piye? Saiki masih dhisik komandanku saiki gak mau pada pensiunane. Ya pada ngono. Nah, jadi Bu Pak, kita hidup itu harus siap apa? Dihormati dan siap tidak. Kalau itu sudah tertanam dalam diri kita, enak. Gak dihormati aku, kau apa aku siap. Aku dihormati, kau apa aku siap. Jadi sebenarnya cuma itu aja. Enak, hidup itu enak. Jadi meskipun dinas atau tidak dinas, gak masalah karena kita sudah siap. Apa Bu? Dihormati dan siap. Kedua, pintu kedua yang akan dimasuki setan, marah. Jadi sifat marah itulah yang menyebabkan setan bisa apa Bu ini Bu? Kalau marah itu gitu tak kamu? Jadi marah itu kita umpamakan seperti, mohon maaf, setengah lingkaran, ya? Kalau orang senyum setengah lingkarannya itu, mohon maaf, melumpai tuh, melumpai. Ya apa? Kalau marah tengkurap. Coba itu apa bedanya? Jadi nek ramah, loh kayak gini. Kalau marah, gini. Cuma itu enggak gambarnya. Makanya ini gambarnya mulutnya itu loh, mulutnya. Mulutnya. Berarti kalau mulutnya gitu tandanya apa? Marah. Kalau dibalik, itu berarti ramah. Antara marah sama ramah itu bedanya cuma tipis. Mek dibalik dong. Nek melengkung mendukun ramah, nek melengkung nisor marah. Jadi marah itu dapat merusak akal. Jika akal lemah, setan akan melakukan apa tadi? Serangan masuk. Itu. Oh. Itu ke atas apa ke bawah? Mulutnya itu loh. Ke bawah kan? Makanya setiap orang marah itu mulutnya. Idza ghadaba ar-rajul faqala a'udzu billah. Jadi katanya Rasulullah, jika seorang marah maka katakanlah apa? A'udzu billah. Apa a'udzu billah? Ya Allah, lindungilah aku. Seakan aku bertobat, maka Allah akan redamkan marahnya. Ada bapak ini, ibu ini, adik murid punya apa Bu? Ya itu aja. Alhamdulillah. Terus lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku cukup marah. Alhamdulillah. Tapi
Sing muni auzubillah duduk sing wedok sing lanang sing lanang sing marah. Jadi mengatakan itu yang marah tadi. Aku kok muring-muring aku. Coba ya, nanti marah baca apa Bu? Coba nanti insya Allah bisa. Kalau nggak bisa cara katanya Rasulullah, cara ini. Kalau berdiri marah, suruh duduk ayah duduknya. Nek duduk sih marahin, ayo kelesetan ayo keleset. Lo caranya Rasulullah gitu kalau meredam, kalau berdiri marah disuruh apa? Kalau duduk nggak bisa sih rodok marah ya. Jadi kata marah gini dong. Oke, supaya terhindar dari marah, sudah masuk kan ya di share-sharean. Allahumma firli dan bi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minas syaiton. Ya Allah, ampunilah dosaku, hilangkanlah rasa marah dalam hatiku. Mosok mulai esok sampai sore muring-muring doa. Halo, baca doa ini ya, baca doa ini. Wa ajirni minas syaiton, dan jauhkan diriku dari godaan. Artinya melindungi aku dari godaan setan. Ketiga, bisa diikuti? Masih diikuti? Kita ada 10 loh sih untuk 3. Pintu ketiga, nah ini yang bisa memasukkan setan dalam diri kita itu adalah suka menghias-hiasi. Apa yang dihias-hiasi? Hati-hati. Setan sangat suka masuk di saat orang suka menghiasi tempat tinggal, pakaian, dan segala perabotan yang ada. Karena hidupnya disibukkan untuk itu. Kadang-kadang urusan adzan wayai sholat urusin terus semua. Ibu tiapa no ya umay. Ada nggak yang kayak gitu rumahnya gitu ya? Masya Allah. Oh baik ya. Kayak pesta gitu ya. Setan akan lebih mudah. Apa nggak boleh? Ya boleh, cuma jangan terlalu sering menghias-hiasi. Apalagi di rumah itu kayak gini, kayak apa rumahnya? Yang wajar aja Pak nih, nggak usah terlalu banyak hiasan-hiasan. Karena apa? Kita itu umur kita itu hanya dihabiskan untuk ngapi omah. Aduh, wis omah itu ya segera digawe. Apa turun ya? Ke tempat tinggal, wis cukup, wis diambil kaya apa maneh. Sekali saja sampeyan ngapiki rumah sampean, mesti meni ana tangga sampean ngapiki. Tangga sampean ngapiki, sampean kepingin ngapiki maneh. Kono mang dicat ngono ya, tak cete muring ngono. Terus umur kita untuk apa? Masa ngono-ngono tok aja. Itu yang saya maksudkan. Boleh menghiasi ya sewajarnya, secukupnya. Tapi jangan dihabiskan umur kita hanya untuk menghias-hias itu. Karena apa? Itu tidak akan mohon maaf ya, tidak akan menjadikan kita selesai. Justru akan apa? Justru akan apa? Terus. Oh, ada keinginan, tak tambahin ini, tak tambahin terus. Karena leren, pernah gitu ya. Nah, kita semua hampir pernah merasakan. Ini kayak ini. Setan akan masuk dari celah apa ini? Apa kenyang ini?
Apa? Lo jangan dikira lo setan itu akan masuk, udah masuk lewat celah pintu apa? Kenyang. Ada hadis ini gak enak Pak. Saya baru mikir ini. Wa inna aktsarahum sibaan fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Masya Allah. Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia ini, dia pasti akan sering lapar di akhirat nanti. Bendino lewat mana gak mati. Bendino setiap hari kalau tidak kenyang gak selesai, betul? Ya Allah, ada hadis kayak gini. Sesungguhnya orang yang banyak kenyang di dunia ini nanti di akhirat banyak apa Bu? Makanya sisakan untuk di akhirat. Katanya Rasulullah, berhentilah sebelum. Betul gak itu? Lah kita juga berhenti nega. Iya, ini Bapak. Gak berhenti kalau tidak. Baru kenyang baru. Kadang-kadang seembungan. Makan kekenyangan. Wong wis turun kursi, wis warung kursi, tumeka dileboni ae. Makanlah sekedar keperluan. Karena perut yang terlalu kenyang akan memperkuat nafsu dan menjadi senjata kepada setan. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan. Karena itu rata-rata orang yang kenyang biasanya males ibadahnya. Halo. Orang yang kenyang biasanya males dalam beribadah. Betul nggak? Kait ngaji nunggu langsung. Jangan-jangan kuat. Gara-gara kekenyangan. Imam Syafi'i belum pernah ngomong gini. Aku tidaklah pernah kenyang selama 15 tahun, 16 tahun. Ya wis apa? Kecuali sekali. Ya 15 sama. Jadi Imam Syafi'i itu pernah kenyang itu hanya ketika kenyang, aku memasukkan tanganku dalam mulutku di logok, agar aku bisa memutarkan makanan dari dalam perutku. Karena yang namanya kenyang membuat badanku menjadi berat, overweight ya. Hati menjadi keras, kecerdasanku menjadi berkurang, dan lebih banyak apa? Serta malas. Imam Syafi'i loh. Kira-kira seandainya sekarang masih hidup Imam Syafi'i, kira-kira lemu apa biasa apa kurus ya kira-kira. Saya gak bisa bayangkan 15 tahun, 16 tahun gak pernah kenyang sekali langsung tak tok derek. Karena ngantuk gitu. Aduh, ulama dulu luar biasa loh Pak. Madhabnya madhab Syafi'i ini loh, kitabnya banyak, Al-Qur'an dan lain sebagainya ya. Itu ternyata tidak seperti kita ya. Halo, bisa dipahami ya? Makanya ngaji itu enak. Oh, no, pengetahuan itu enak itu ya. Gak pernah kita pikirkan. Karena itu
makanlah secukupnya. Karena yang namanya kenyang membuat badan jadi apa tadi Bu? Berat. Hati menjadi apa? Keras. Kecerdasannya tadi apa? Berat. Tidurnya banyak dan males. Ya. 5. Apa? Pintu terbesar yang akan dimasuki setan yaitu apa? Jangan-jangan di antara kita ada yang jadi penjilat. Naudzubillah, penjilat, ahlinya bermuslihat, kayak deklamasi, pikirannya penuh dengan siasat, meski tahu bahwa itu khianat, selalu ia lakukan dengan hikmat. Tapi ingat, hidupnya tak akan pernah lengkap. Ini yang disebut dengan Masya Allah. Makanya jangan jadi apa? Menjijikkan. Tapi banyak yang jadi menjilat itu menjijikkan, tapi banyak yang melakukan. Karena apa? Dia memuji-muji orang padahal dia itu nggak ada apa-apanya. Hebat, punya apanya yang hebat? Yang mohon maaf, sekolah yuk gak jelas kok hebat. Umpamanya pengetahuannya aja gak punya, dikatakan hebat apanya? Kita mau boleh memuji orang asalkan punya prestasi. Loh, kalau gak ada prestasi dipuji terus gimana? Halo, sampai memuji-muji orangnya tuh gak punya prestasi. Kira-kira gimana? Itu namanya penjilat. Jadi sebenarnya kita bisa sukses loh, karena usaha kita sendiri. Hanya saja ada orang yang tergila-gila dengan jabatan, pangkat, memilih menjadi apa? Yaitu penjilat itu. Sampai pimpinan penjilat itu gak usah biasa aja. Kita ini bisa naik pangkat bukan karena itu, karena usaha kita sendiri, bukan karena penjilat. Mohon maaf, ini tugas penjilat itu ada 2 Pak. Pertama, dia menjilat pemimpin, dan kedua menjilat lidahnya sendiri. Halo, siapa yang biasanya menjilat? Siapa yang biasanya menjilat? Jadi menjilat itu adalah salah satu kebiasaan. Penjilat adalah istilah bagi orang yang menggambah pada penguasa, pimpinan. Mereka adalah sampah peradaban. Jadi ning-ning gak tahu sholat, jarane sholat kalau rene gak tahu poso, jarane posone berkali-kali kalau umpamanya. Tak ada anak yang bercita-cita jadi apa? Nak, kamu nanti kalau bisa jadi apa? Penjilat. Oke, yang keberapa ini? Masih bisa ngikuti ya? Nanti tinggal sedikit 6, kurang 4 ya. Tergesa-gesa. Loh, ternyata tergesa-gesa itu setan bisa masuk, Bu. Apa tergesa-gesa itu? Oleh Melayu loh. Ya Allah, ini tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa itu nggak baik. Wahai manusia, kalian harus tenang karena kebaikan bukan dengan tergesa-gesa.
Ini katanya Rasulullah. Ata'ani minallah wal uzlatu minasyaiton. Sifat perlahan sabar itu dari Allah. Sedangkan sifat tergesa-gesa itu berasal dari, berarti nek kesusu setan. Makanya gak usah kupon amal ya sampai ini gak mari ngaji. Gitu kan? Halo. Ada 5 hal yang boleh tergesa. Boleh tergesa. Boleh. 5 ini. Halo. 1, menyajikan makanan ketika ada tamu. Gopo. Istilah sugo. Reko. Sitone. Sugo, reko. Gopo. Iya, ada itu ya. Sugo, reko, gopo. Boleh, gopo. Boleh, karena apa? Kepingin. Jadi makana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu, karena tamu itu membawa apa? Rezeki. Gopo boleh. Nah, biar itu konsep orang godok wedak. Kan itu yang di saya. Saya cuma masih eling. Ono tamu, di omah gak ono gula, boleh nang tonggo kok dulu itu. Aku nyelam gulone yo. Apa ono tamu, ono dulu itu gitu. Dikon nyelangno gula. Nang di tonggo. Karena apa? Dulu itu saya pikir-pikir, oh orang tua saya mengajarkan saya untuk apa? Menghormati tamu. Dikon utang gula nang tonggo. Saya ini enggak ya, mau tamu gak direken belas. Terus 2, mengurus mayat ketika ia mati. Gopo. Jadi kalau ada mayat, langsung gopo. Enggak, kita juga dapatnya gopo belas. Kelepas. Gopo, orang mati gopo wangi. Jadi tolong ya, kalau ada orang meninggal itu kewajiban kita ada 4 minimal itu. 1, memandikan. Awan ya? Enggak, memandikan enggak pernah. Usono lu bukan gitu. Ngewangi nek usono. 2, mengkafani. Gak usah mau dina. Ada gitu. Tetap kewajiban kita itu. 3, mensolati. Ayo. Kesempatan. Siapa yang biasanya nyolati wong mati mesti jangan disolati wong mati. Saya nggak tahu, nggak ada yang galak. Iya. 4, di antara 4 itu yang mana yang biasanya kita lakukan? 2 saja. Apa? Nyolati sama? Sopo kaiso. Kalau bisa Bapak Ibu, kita itu punya kewajiban itu. Oke? Seandainya ada yang sudah melakukan ya nggak apa-apa, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Kalau bisa jadikanlah orang yang meninggal itu sebagai sarana kita untuk, mohon maaf ini, amal soleh. Untuk mati rek nambahi amal aku lah kok, ngewangi iki. Ojo orang mati nambahi dosa. Masa tekodok langsung ngomong sampai mari ngono kadene sholati gak sempat apa nutup ngomong. Terus ketika menguburkan ya semuanya lewat sana dia ngelindung mulai. Ada gitu. Ya itu
nggak dapat apa-apa kita, nggak dapat amal soleh belas itu. Makanya orang mati itu jadikan sebagai amal soleh dan amal kita. Syukur-syukur infak, memberikan apa? Sedekah kepada orang yang keluarga yang di bawa, mohon maaf, air mineral 2 dus gitu ya, gitu. Enggak kok balas pada. Oke, 3, ini menikahkan anak gadis kalau sudah ketemu. 4, nah ini gak enak ini. Boleh tergesa-gesa, boleh apa? Melunasi utang ketika sudah jatuh. Wah itu bagus. Jadi kurung satu tempo wis. Kamu lunas dhisik, wah bagus. Jarang tapi ya. Malah temponya sudah jatuh. Nah, yang terakhir boleh tergesa-gesa dalam hal apa? Taubat. Langsung aja. 7, cinta harta. Cinta harta dan tahta. Senjata setan. Setan itu kalau menggoda manusia, jalannya hanya dimasukkan 2 perkara di dalam hati. 1, cinta kepada dunia. 2, takut miskin. Benar Pak ya? Hubud dunya faqariyatun. Barang siapa yang menghabiskan waktunya berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang paling inilah bedanya orang miskin dengan orang kaya. Nah, orang miskin itu mengumpulkan harta karena takut miskin. Nah, orang kaya mengumpulkan harta tidak takut miskin. Lah orang, mohon maaf, orang miskin itu biasanya nggak takut miskin karena dia sudah miskin. Maka sebenarnya yang kaya itu adalah orang miskin. Nanti saya takut miskin, orang apa? Orang kaya berarti sebenarnya apa? Yang kaya sebenarnya siapa? Orang miskin karena nggak takut. Kayak kita kan nggak takut miskin ya. Soalnya wes, oh gak enak ini ngaji. Bapak tahu nggak ini? Langsung ini, langsung. Mayoritas harta itu hanya ditumpuk. Yang dinikmati sedikit saja oleh penumpuk harta. Loh, coba lihat. Kadang-kadang sogene kaya ngono, sing dipangani lho, mek tuwiti, mek ngono-ngono tok. Oh, mek ngono-ngono tok. Sing dipangan itu yang mohon maaf lho, yang cemen-cemen gitu. Kayak enak awak dhewe mangan sing enak-enak. Jadi rata-rata orang kaya itu yang dimakan itu apa? Sedikit. Yang dikumpulkan, yang ditumpuk itu yang banyak. Sakmono kae lho Pak, sing dinikmati sakmono. Makanya kadang-kadang kita berpikir, si enak awak dhewe ya iso nikmati ya. Wong kaya itu gak bisa menikmati, buktine tidure kadang-kadang ana njopo ngono ya. Lho betul lho Pak. Yang dimakan kadang-kadang, mohon maaf ya, kita makan sekarang kan gitu ya. Jadi orang kaya, orang utama itu biasanya hartanya itu cuma dikelompok nodok, dikelompok nodok, dikumpul nodok, sing dinikmati hanya sedikit. Apa nggak boleh jadi kaya? Boleh, tapi rata-rata gitu. Omae lho ngono nodok, tapi duit wis ono omae. Ada gitu ya. Sing dipangan nek ngono-ngono tok, tapi somoge wong iki. Berarti sing sugih awak dhewe. 8. Ta'assub. Apa ta'assub?
Apa Bu? Fanatik. Fanatik mengajak orang supaya fanatik pada golongan, tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam golongannya. Itu namanya ta'assub. Begitu punya itu langsung setan masuk. Makanya hati-hati ta'assub. Fanatik terhadap golongan. Nek fanatik dalam ibadah monggo. Tapi yang nggak boleh itu fanatik terhadap kelompok. Nek gak kelompok itu, nek gak golongan itu, mohon maaf loh. Nek gak sing ceramah itu gak gelem, itu gak boleh. Undur makola wala tandur man. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan sopo sih. Mau sing nyampe no duduk kelompok ya. No. Apa no? Gak boleh nih. Karena perpecahan itu akibat apa? Habis. 9. Bimbang. Apa bimbang? Setan akan masuk kalau dalam diri kita punya sifat bimbang, galau, apalagi? Ya apa kabar apa? Nah dia nggak ada pengiri apa menisar ya. Enggak apa-apa. Galau, bingung, bimbang. Setan mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat dari zat Allah sulit dicapai, sehingga membuat mereka menjadi ragu. Dan masalah yang paling urgen dalam Allah yaitu masalah itu. Jadi ketika kita itu galau, itu setan masuk. Makanya ada kaidah dalam fikih itu al-yaqinu yuzal sa'. Keyakinan itu akan menghilangkan apa? Keraguan. Makanya hidup itu jangan ragu. Nah, ya apa ini? Nomor 2 apa nomor 1? Baik apa saya? Kan ada gitu ya. Apa toyib pahit? Tentukan pilihannya. Sing nomor 1 monggo, sing nomor 2 monggo. Jangan sampai ragu. Soalnya ben wis tanggal berapa? Ben sampai sekarang sampai ada apa saya enggak ada urusan. Segorong 28,7% ternyata Pak Abang, masyarakat sini belum menentukan pilihan. Oleh nanti istiqoroh semana. Ingat, ojo karena apa ya sekarang ingin nilai semoga nanti ke depan lebih baik. Gitu aja. Halo, gara-gara karena uang. Jangan, Bu, masih ada yang ragu ini? Ada. Di sini masih ada yang ragu. Itu berarti ragu, setan bisa masuk. Nah, supaya nggak ragu, tentukan. Oh, maaf, saya nggak ada kaitannya dengan pilkada. Saya hanya nunjukkan aja saja. Terakhir, suudzon. Apa Bu? Apa suudzon? Jika seorang selalu berburuk sangka pada muslim lainnya, pasti dia akan selalu merendahkan dan selalu merasa lebih baik dari darinya. Jangan buruk sangka. Apa buruk sangka? Buruk sangka kok berprasangka buruk. Enggak ya benar. Buruk sangka apa berprasangka buruk? Sama tak? Sama. Kalau bahasa Arabnya seudon. Bu, Pak, ketika kita berburuk sangka pada orang, dan kalau itu benar, kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Tapi kalau salah, dosa. Ya apa ini? Kau dosa. Karena orang munafik itu selalu mencari aib orang lain. Nah, orang yang beriman selalu mencari
maafkan orang lain. Berarti nek ana wong golek keelakane wong berarti orang apa? Orang apa? Makanya mulai sekarang nggak usah berburu sangka. Begitu mudah hati ini berburuk sangka pada orang lain. Padahal mungkin saja orang itu memiliki maksud baik yang kita tidak tahu. Karena itu bersihkanlah hatimu. Jangan mudah berburuk sangka agar hati tak gelap dan hidupmu tak akan sengsara. Wassalamualaikum. Ada waktu 7 menit. Ayo. 2. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pencerahan saya setan. Mudah-mudahan yang teman-teman ada penakalnya 10 itu Ustaz ya. Iya. Dan judulnya ganti penakalnya. Pertanyaan kami yang pertama, menghias-hiasi termasuk jasa-jasa. Iya. Masjid ini boleh dipindah nggak Ustaz? Karena kami sudah menjalankan renovasi. Iya. Ya. Terus di depan juga saya kali ilustrasinya dikasih lampu-lampu. Mulai kemarin ini tiap malam kami pasang lampu-lampu apa ini. Ya. Nah, batasan menghiasi jawabannya kalau masjid itu diperindah atau dibenarkan karena sudah saya buat proposal untuk memperbaiki. Sudah. Kalau menurut Rasulullah batasannya cuma 1, sewajarnya. Apa sewajarnya? Iya, istilah standar lah bahasa kita. Ojo sampai melebihi standar. Nek aja ning ngene cukup yo wis. Ojo sampai WC digawe ono. Sewajarnya. Boleh aja. Tahu sewajarnya kan? Istilahnya padanan katanya seperlunya. Padanan. Lah, padanan katanya lagi apa? Samadyo, bukan bangun karso. Samadyo kan. Monggo, asalkan sewajarnya. Terima kasih. Ya. Yang kedua, kedua. rasa tadi yang jeblok. Iya, betul. Itu saya pernah dengar ceramah manusia lahir itu putih bersih dalam seperti kertas. Itu hadis atau apa saya belum. Bukan. Itu. Ada yang menyampaikan seperti Dia memahami kata fitro. Ya. Terima kasih. Kullu mauludin yuladu ala fitro. Dianggap fitro itu bersih putih, nggak ada apa-apa. Bukan, kita lahir itu sudah ada potensi. Al-Quran yang ngomong fa'alamaha rujuroha wa taqwaha. Ada 2 potensi. Namanya yin sampai iyan. Apa? Oh, yin sampai iyan. Enggak ada tuh, Pak. Orang Korea, ya. Oh, Cina Korea. Yin kan Cina. Ada merah, ada putih, ada hitam kan itu ya. Ada. Lah nek arek itu bersih putih, Pak. Bahaya. Kayak apa-apa kok. Buktinya apa? Anak gak dididik, gak apa-apa, Pak. Dia mendidikan iso membedakan baik dan jelek. Pendidikan cuma membantu aja. Bayangkan kalau anak itu putih, kayak apa-apa, Pak. Putih bersih kayak hutan. Ya wajar aja putih bersih. Jadi karena itu sudah punya potensi apa? Plus dan sudah ada potensi, punya daya nalar, punya bakat, ada semua itu. Karena gak dikembangkan, akhirnya bakatnya mati. Ada yang mengembangkan bakatnya hidup muncul. Makanya tugas pendidikan itu adalah menumbuhkan bakat itu supaya maksimal. Ini fungsinya pendidikan itu sebenarnya di situ.
Jadi aslinya kalau ada anak pintar, anak hebat itu bukan gurunya, bukan. Guru cuma membantu. Kalau nggak percaya, satu kelas ada 30 anak, saya pintar piro? Loro, berarti kan bukan gurunya kalau gitu. Guru itu cuma apa? Membantu, gitu. Berarti yang bisa tadi siapa? Hidayah Allah. Makanya guru gak usah sombong-sombong. Mohon maaf ya, saya itu juga guru, supaya gak sombong. Wah, aku murid apa ada sekolah ada, sing goblok-goblok itu. Soalnya ada guru itu murid saya hebat, sopo guru nih, tawa asik goblok itu ya Allah. Ayo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini di luar konteks tema materi kajian. Yang pertama terkait dengan surat Al-Fatihah, ada yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan doa. Iya. Karena dasar ayat-ayat atau surat di Quran tidak ada yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu merupakan suatu doa. Tapi di ayat 6 dan 7 itu ada permohonan hamba ke Rabb-nya. Ihdinas siratal mustaqim, tujuilah kami jalan yang lurus. Itu merupakan suatu doa. Mohon penjelasan Ustaz. Yang kedua, pada mestinya manusia itu yang berbuat baik mendapat pahala, yang berbuat jelek akan mendapat dosa. Itu Allah menyatakan dicatat. Ya, kalau Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun. Kalau dosa itu diampuni oleh Allah, apakah akan dihapus atau masih tetap tercatat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masya Allah. Pertanyaannya mantap ya. Di luar konteks ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama Al-Fatihah. Jadi yang memang ada hadis. Saya belum terlalu banyak memahami. Cuma yang biasa disampaikan orang itu membaca Al-Fatihah itu sesuai dengan keinginannya. Kalau kita kepingin apa mau baca Fatihah, insya Allah dia capai oleh Allah. Sehingga kabeh itu mesti baca Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu zamannya Wali Songo, rata-rata orang baca Al-Quran itu banyak yang nggak bisa. Isoe Fatihah, kan itu ya. Nah, sehingga pada waktu itu masyarakat itu kalau ada apa-apa, gurunya atau kiainya itu mesti ngomong, oh ini ngomong, mau coba Fatihah, catat, mau coba Fatihah. Katilah apa? Duit kaya, mau coba Fatihah. Soalnya soalnya mau coba Fatihah. Apa nggak boleh? Ya boleh. Jadi itu dasar dari situ dulu yang digunakan untuk membaca Fatihah itu karena apa? Rata-rata orang itu nggak bisa membaca Al-Quran, yang isoin Fatihah. Akhirnya semua warang Fatihah itu ya. Jadi mohon maaf loh bagi yang nggak anu ya. Jadi itu setelah saya coba telusuri mengapa sih kok sampai terjadi semua orang kok Fatihah. Oh ternyata dulu itu memang iso emek mojo Fatihah do kain mojo lainnya. Dan ada juga yang jadikan dasar, ada hadis Fatihah itu tergantung sopo sih mojo kan itu ya. Nah ya nggak apa-apa dalam artian wis mojo Fatihah do sapi daripada gak mojo wis ngono. Wis ora usah dipersoalkan itu ya. Nah, terus apa tadi? Fatihah tadi? Oh ya, apa itu termasuk doa? Gini, doa itu adalah sebuah permohonan, kan itu ya. Di dalam Al-Fatihah itu ada ayat yang diajarkan oleh Allah supaya kita apa? Memohon. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang ada nggak itu? Nah, berarti karena Al-Fatihah di situ dalam ayat apa dalam surat itu ada permohonan, maka Fatihah itu digunakan sebagai sarana untuk memohon. Makanya kalau apa-apa dimulai dengan apa? Kan ada gitu ya. Nah,
Jadi itu yang dijadikan dasar. Perkara jangan pilih yang mana enak situ gitu itu bukan apa aja sih ya. Jangan punya tendensi A, tendensi B dulu. Karena apa? Orang itu masing-masing mempunyai alasan. Yang kedua tadi apa? Dosa yang telah diampuni apakah dihapus atau masih tercatat? Oke, di Al-Quran itu ada dua, ada ghafaro, ada yukafiru, ada yaghfiru. Yaghfir itu diampuni, kalau yukafiru ditutupi. Kalau dosa itu diampuni, kalau kesalahan itu ditutupi. Itu bedanya. Lihat semuanya. Ayat yang berbicara tentang dosa mesti yaghfiru. Ayat berbicara tentang kejelekan yukafiru. Karena itu bedakan antara dosa dan kesalahan. Yang memang kesalahan itu akan bisa menyebabkan dosa. Dosa itu karena kita mahakafisoti, karena kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah sehingga kita berdosa. Kan itu ya. Nah, dosa itu tidak bisa, mohon maaf ya, mohon maaf. Menurut saya nih ya, dosa itu tidak bisa dihapus. Buktinya apa? Jenengan pernah nggak melakukan kejelekan selama hidup jenengan? Masih ingat? Itu berarti dosa. Dosa tidak bisa dihapus. Tapi dosa bisa diampuni. Kalau sudah diampuni oleh Allah, ya wes diampuni. Halo. Dosa nggak bisa dihapus tapi bisa diampuni. Makanya kalau berdosa istighfar, minta ampun pada Allah. Kalau kesalahan minta ditutupi. Nah gitu. Jadi kalau sih gak terima kan gini ya, nggak apa-apa. Tapi kan kita punya ilmu, punya dasar. Buktinya apa? Dosa tak bisa hilang. Perbuatan yang pernah kita lakukan dulu, saya yakin pernah melakukan kejelekan ya dulu. Masih ingat nggak? Ah berarti dosa kan nggak bisa hilang. Itu. Tapi kalau sudah diampuni oleh Allah, selesai. Kata Bapak nih, mohon maaf waktunya habis ya. Saya ada kegiatan ke Mojosari supaya tidak ditunggu nih. Cukup mudah nih. Ayo kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, astagfirullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum